Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baktianandi Albar dari kelas 6G reguler B. Di sini saya ingin menjelaskan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Langsung ke pertanyaan nomor 1. Bagaimana keterakiatan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi? Jawabannya, ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian, sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan, yaitu perbedaan melalui etimologi berdasarkan pengertian dan berdasarkan sifat. Berdasarkan etimologi secara etimologis, jika dilihat dari asal katanya, metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode yang artinya metode atau cara dan logos yang artinya ilmu. Tentang metode berdasarkan pengertian, jika dilihat dari pengetahuan metodologi dan metodologi merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku. Sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, termasuk di dalamnya adalah konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan metode. Berdasarkan sifat kedua, sifat metodologi dan metode berbeda satu sama lain. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan penelitian dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Jawabannya, orang melakukan penelitian adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa, juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima dengan logika kemanusiaan. Ilmiah yang dilakukan secara seseorang peneliti biasanya digunakan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan maupun kebijakan penting di suatu negara. Non-ilmiah, hasrat manusia untuk ingin tahu memang cukup besar. Oleh karena itu, untuk menjawab apa yang ingin diketahui manusia, ia perlu melakukan penelitian. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Jawabannya, pengertian ilmu pengetahuan secara sistematis dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan mengulas pengertian secara umum menurut para ahli saja, tetapi juga akan mengulas perkembangan, ciri-ciri dan macam-macam dari ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan: empiris, radikal, sistematis, objektif, analisis, verifikatif, logis, bersifat ilmiah. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, dan jelaskan komponen apa saja yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Jawabannya, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Komponen suatu penelitian meliputi permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesis, populasi, dan sampel serta data. Dalam hal ini maka akan dibahas satu persatu mengenai bagaimana macam komponen penelitian serta kaitannya antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaan nomor 5, suatu penelitian diawali dengan menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas, yang juga didukung fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu? Jawabannya, masalah adalah adanya jarak antara suatu yang ideal dengan yang terjadi atau berlainannya apa yang seharusnya ada dengan apa yang sedang terjadi. Berlainan bisa juga ketimpangan antara kenyataan dan harapan.
Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan studi literatur, pembandingan dengan kondisi ideal, pengujian, ataupun dengan observasi langsung. Keputusan yang benar adalah bahwa keputusan dan penentuan terakhir adalah terletak pada peneliti itu sendiri. Sebelum memilih masalah, terlebih dahulu peneliti harus menentukan topik penelitian. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari ujian tengah semester dari materi metodologi penelitian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.